Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, untuk share kali ini saya akan coba share di mana cara mengatasi shock breaker di motor PCX 160 yang shock breakernya itu yang sudah dikenal dengan kekurangannya yaitu shocknya terasa keras dan terasa berbunyi pada saat berjalan apabila melewati suatu lubang atau jalannya rusak. Itu sangat terasa sekali pada shock breakernya, dan ternyata setelah saya melakukan penggantian di shock breaker dengan merek custom, itu juga masih terasa ada suatu gejala gregel dan agak sedikit keras di shock breakernya. Itu memang keluhan dari motor PCX, terutama di shock breakernya itu kurang sedikit empuk ya, karena kadang-kadang di shock breakernya itu apabila mengalami suatu hentakan sedikit saja itu sudah terasa sekali di bagian belakang motor tersebut apabila itu sangat terjadi pada saat sendirian. Nah, kemudian saya melakukan penggantian di shock breakernya. Ini pengalaman pribadi ya, saya akan coba share. Saya sudah melakukan penggantian shock breaker dengan custom mereknya DBS. Ini juga agak sedikit keras. Nah, itu saya pusing sekali karena saya kira bisa merubah kondisi shock breaker yang asli bawaan dengan custom itu akan berubah menjadi lebih empuk. Ini lumayan empuk, tapi apabila ada lubang atau jalannya rusak, shock breakernya itu masih sangat terasa sekali. Maka dari itu, sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, saya akan pasang suatu alat kecil. Ini adalah alat kecil, yaitu yang saya sebut dengan peredam. Makanya akan saya tambahi suatu piranti tambahan. Ini saya sharing di Google, ternyata yang ketemu adalah yang disebut dengan bantalan shock atau shock breaker dam. Nah, itu adalah istilahnya, tapi entah apa istilah yang pastinya, tapi ini adalah suatu peredam shock breaker untuk mengatasi suatu gejala yang saya sebutkan tadi, yaitu pada saat jalan rusak atau berlubang, shock breakernya itu tidak akan terjadi hentakan yang lebih parah atau lebih keras. Makanya saya searching di Google, ternyata ketemunya adalah begini. Ini adalah bahannya atau alat peredamnya. Nanti saya akan aplikasikan dan saya akan share kepada teman-teman, karena setelah saya pemakaian 1 bulan itu memang terasa lebih bagus atau lebih enak. Ini pengalaman pribadi ya, jadi jangan menvonis shock breakernya dulu, karena shock breaker bawaan dan custom itu memang ada perubahan. Itu mungkin karena antara shock breaker depan dan belakang itu terlalu panjang ya, jarak sumbunya, jadi mungkin bisa timbul suatu hentakan atau kekerasan di shock breakernya. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan ini pemasangan sangat mudah sekali. Saya akan pasang. Ini pengalaman pribadi, setelah pemakaian 1 bulan shock breakernya itu sudah terasa empuk ya. Ini saya akan pasang dulu. Pasangnya sangat mudah sekali, kita masukkan saja begini di shock breakernya. Nah, kemudian lakukan ulir ke atas pada bagian yang paling keras. Nah, ini begini.
Ini saya akan ulir ke atas sampai bagian yang keras dan rekat tentunya, agar tidak lepas pada peredamnya. Nah, ini saya kira cukup. Ini sudah sampai titik yang keras. Nah, ini adalah solusinya bagi saya. Itu menurut saya sangat membantu atau mengurangi dan bisa meredam hentakan-hentakan di motor PCX. Nah, ini adalah solusinya. Ini bisa dicari di toko online atau searching di Google, nanti bisa ketemu alat ini. Oke, terima kasih itu untuk share pengalaman saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai motor PCX yang sudah diganti shockbreakernya. Ini shockbreakernya ya, masih terasa atau merasakan ada hentakan atau sedikit keras pada jalan berlubang atau jalan yang rusak. Oke, tapi ini ada satu catatan lagi ya. Alat ini saya pasang di shockbreaker yang aslinya itu tidak muat atau tidak bisa. Jadi apabila ingin dipasang di shockbreaker aslinya, itu saya kira tidak bisa dipasang karena celah di pernya ini yang di shockbreaker aslinya itu sangat sempit, jadi tidak bisa masuk atau memasukkan peredam shockbreakernya. Jadi catatan sekali lagi, dipasang di shockbreaker aslinya itu tidak bisa. Ini hanya digunakan untuk shockbreaker variasi atau custom yang mempunyai celah ulir yang lebih lebar. Ini kan lebar, ini ada dua ya, nanti yang sebelah saya akan pasang. Nah, ini kan lebar, kalau yang asli itu tidak bisa dimasukkan ya. Kalau ingin memaksa memasukkan, harus dibawa ke tukang shockbreaker untuk melepas pernya. Nanti bisa, mungkin bisa diaplikasikan atau dipasang. Itu adalah catatan atau pemberitahuan dari saya, apabila ingin dipasang di shockbreaker customnya itu tidak bisa, makanya harus dipasang di atau bisa dipasang atau diaplikasikan di shockbreaker customnya. Oke, akhiri untuk share pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Salam kuku hitam dari saya.